Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan cara menyelesaikan beberapa soal turunan dan integral. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Noval Kolbi dengan NIM akhir 065. Saya Anissa Siti Galuwasida dengan NIM akhir 062. Saya Arya Sabari dengan NIM akhir 059. Saya Diana Safa Kamila dengan NIM akhir 056. Apabila kita menemukan soal turunan seperti ini, begini cara menyelesaikannya. Sebelum itu, kita harus tahu dx dan hx-nya. Setelah itu, kita harus mencari turunan dx dan hx-nya atau d aksen dan h aksen. Setelah itu, karena kita akan mencari turunan f atau f aksennya, maka kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Itu rumusnya d aksen dikali h dikurangi d dikali h aksen. Terus h setelah itu, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya ke dalam rumus. Selanjutnya, kita kalikan nilai-nilai yang sudah kita tulis sebelumnya untuk ke langkah yang selanjutnya. Di sini 25x pangkat 4 dikalikan 4x pangkat 5. Lalu 25x pangkat 4 dikalikan 2x pangkat 4. Dan seterusnya. Di sini 12x dikali 4x pangkat 5, 12x pangkat 3 dikali 2x pangkat 4. Itu pun yang di sebelah. Ini begini. Lalu yang di bawah juga sama saja. Lalu selanjutnya, setelah kita ketahui nilai-nilai yang sudah kita cari, kita urutkan dengan pangkat yang sama. Misalkan di sini ada 100x pangkat 9 dan di sini juga ada 200x pangkat 9. Maka kita tulis kembali. Begitupun di sini ada pangkat 8. Selanjutnya kita operasikan nilai-nilai yang pangkatnya sama atau yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini ada 100x pangkat 9 dikurangi 100x pangkat 9 hasilnya 0. Maka dari itu kita tidak usah tulis saja. Lalu ini 50x pangkat 8 ditambah 40x pangkat 8 ditambah 60x pangkat 8 hasilnya 50x pangkat 8. Lalu begitu pun yang berpangkat 7. Di sini ada 48x pangkat 7 dikurangi 28x pangkat 7 dikurangi 24x pangkat 7 hasilnya
Baiklah teman-teman, untuk soal yang berikutnya yaitu soal tentang integral. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya integral yang menurut teman-teman sendiri itu sulit. Padahal integral itu sangat simpel kalau kita tahu rumus simpelnya. Kalau kita tahu rumus simpelnya, kita tidak perlu menggunakan d over dx atau kita harus mencari u-nya terlebih dahulu. Caranya itu kita hanya perlu mengintegralkan masing-masing dari suku dari fx-nya, yaitu suku 4x pangkat 3 per akar x, yang kedua itu suku dari 3 sin x, yang ketiga suku dari 1 per x. Nah, yang pertama kita mencari integral dari 4x pangkat 3 per akar x. Mohon maaf. Oke. Pasti teman-teman ini bingung di sininya kan? Bingung di bagaimana sih kok akar x? Bagaimana cara mengubah jangan dijadikan akar, jangan dijadikan pecahan. Yang pertama kita mengubah jangan dijadikan akar. Kita tahu bahwa akar n itu sama dengan n pangkat b per a. Di sini kita kan ini x pangkat 1 akar 2 bisa kita jadikan 4x pangkat 3 per x pangkat 1 per 2. Karena a-nya itu 1 dan b-nya itu karena a-nya itu 2 dan b-nya itu 1 jadi 1 per 2 karena b per a. Oke, sudah. Terus bagaimana kita menjadikan pecahan ini jadi tidak pecahan? Itu kita hanya perlu mengkalikan kedua ini, tapi yang pangkat yang penyebutnya itu dijadikan konotasi negatif. Seperti 4x pangkat 3 dikali x pangkat min 1 per 2. Ini kan perkalian x dengan x dan ada pangkatnya. Kita tahu bahwa a pangkat x dikali a pangkat x itu sama dengan a pangkat x plus x. Nah, jadi dapat kita tuliskan bahwa 4x itu karena x pangkat x jadi x-nya hanya ditulis satu kali, terus 3 ditambah min 1 per 2 yaitu 4x 3 min 1 per 2. Sudah? Karena tidak perlu saya jelaskan bagaimana 3 min 1 per 2 karena teman-teman sudah tahu. Kita samakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya ada 2. Bagaimana penyebutnya ini juga 2? Gitu. Bagaimana ini penyebutnya 2 sedangkan hasilnya 3? Berapa yang bagi 2 hasilnya 3? Nah, jadi bisa kita tulis bahwa 4x pangkat 6 per 2 6 per 2 3 min 1 per 2 sama dengan 4x pangkat 5 per 2. Teman-teman jangan lupa ini masih integral. Bagaimana cara mengintegralkan ini? Seperti yang kita tahu rumus integral itu sama dengan 1 per n. Rumus integral itu adalah integral x sama dengan 1 per x 1 per x plus 1. Jangan lupa ini jadi ini n plus 1. N plus 1 maksudnya dengan x pangkat n plus 1 plus c. Jadi kita tuliskan bahwa integral dari ini pangkatnya kan ini. Jadi 4-nya bisa kita keluarkan jadi 4 integral x pangkat 5 per 2 sama dengan 4 integralnya kan seperti ini. Jadi bisa kita tuliskan 5 per 2 nya itu turun jadi 1 per 5 per 2 dikalikan x
pangkat 5/2 plus 1 plus 1. Jangan lupa kalau plus 1, saya lupa. Apakah perlu saya jabarin? Tentunya tidak, karena sudah saya jabarin cara menambahkan bagaimana cara pertambahan dari pecahan. Jadi ini hasilnya itu 1/7/2 X ditambah 7/2. Bagaimana cara ini? 1 tapi 1 per lagi, 1 per tapi diper lagi. Itu caranya tinggal kita balik jadi perkalian. Jadi misalkan 1 dibagi 7/2, ini bisa kita jadikan perkalian, yaitu sama dengan 1 dikali 2/7 sama dengan 2/7. Jadi 4 kali 2/7 X pangkat 7/2 sama dengan 8/7 X pangkat 7/2. Ini hasilnya dari integral 4x pangkat 3 per akar X. Selanjutnya kita akan mencari integral dari suku kedua, yaitu 3 sin X. Dapat kita ketahui dari sifat-sifat trigonometri, integral dari sin yaitu min cos. Jadi dapat kita ketahui bahwa integral dari 3 sin X sama dengan 3 min cos X atau min 3 cos X. Yang kedua cuma seperti ini. Untuk yang ketiga, bagaimana integral dari 1 per X? Ini juga bisa dilihat dari sifat-sifat integral, yaitu integral dari 1 per X sama dengan ln X mutlak. Jadi dapat kita tuliskan ln X mutlak. Nah, hanya seperti ini saja. Nah, sehingga kita sudah ketemu nih integral dari masing-masing sukunya. Kita tinggal jumlahkan dari ketiga suku ini ke dalam persamaan. Jadi integral dengan 8/7 X pangkat 7/2 minus 3 cos X plus dan akar X. Jangan lupa kalau integral itu hasilnya di belakangnya dikasih plus C. Nah, seperti ini cara mengintegralkan suatu fungsi fx. Baik, jika kita menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu di pengoperasian yang lebih mudah, maka kita ubah lagi 2x min 6. Kita naikkan penyebut yang ada di bawah ini menjadi ke atas, maka nanti pangkatnya akan menjadi negatif. X kuadrat min 6x plus 3 pangkat min 1/2. Selanjutnya kita misalkan nilai U adalah x kuadrat min 6x plus 3. X kuadrat min 6x plus 3. Lalu kita cari nilai du per dx-nya atau turunan dari U, yaitu 2x min 6. Lalu kita cari dx-nya, jadi dx sama dengan 1/2x min 6 du. Lalu kita tulis lagi persamaan ini seperti awal. Integral
dx. Lalu karena nilai dx-nya sudah diketahui yaitu 1/2x min 6, lalu kita substitusikan nilai dx-nya ke sini. Integral 2x min 6 terus u pangkat min setengah, nilai dx-nya yaitu 1/2x min 6 du. Karena ini sama 2x min 6 dan 2x min 6, maka bisa kita coret. Nah, jadi ketemunya yaitu integral u pangkat min setengah du. Karena ini masih belum diintegralkan, maka kita integralkan dulu. Dimana cara mengintegralkannya yaitu 1 per, karena ini pangkatnya per 1, jadinya 1 ditambah pangkatnya. Pangkatnya yaitu min 1/2. U min 1/2 juga ditambah dengan 1. Terus ini hasil pengoperasiannya yaitu 1/1/2. U min 1/2 ditambah 1 ini juga hasilnya 1/2. Selanjutnya, karena 1/1/2 itu bisa kita anggap 1 bagi 1/2, maka nilai 2 nya bisa kita naikkan ke atas menjadi 2/1 u pangkat setengah. 2/1 itu sama dengan 2, nilai u nya yaitu adalah x kuadrat min 6x plus 3 plus c, karena integralnya tidak tentu. Karena pangkat setengah ini juga bisa dijadikan sebagai akar, maka ini juga bisa ditulis seperti ini. X kuadrat min 6x plus 3 plus c. Maka penyelesaian dari soal ini hasilnya adalah ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengerjakan soal turunan. Nah, di sini sudah ada soalnya yaitu fx sama dengan 4x plus 3 dikali x pangkat 2 plus 4. Di sini saya akan menggunakan cara G-nya adalah 4x plus 3. Lalu hx-nya adalah x pangkat 2 plus 4. Dan G aksennya adalah turunan dari Gx. Maka G aksen X adalah 4 dan H aksen adalah 2x. Caranya pengerjaannya adalah G aksen X dikali Hx ditambah Gx dikali H aksen X. Baik, setelah kita menulis rumus seperti ini, kita masukkan G aksen X sama dengan 4, lalu hx-nya kita kurung dikali x kuadrat plus 4, tanda tambah turun, Gx dalam kurung 4x plus 3 dikali H aksen X-nya sama dengan 2x. Lalu untuk memecahkan ini kita dapat melakukan perkalian pelangi. Perkalian pelangi adalah mengkalikan angka di luar kurung dengan angka di dalam kurung seperti ini. 4 kali x kuadrat sama dengan 4x kuadrat plus 4 kali 4 sama dengan 16. Jangan lupa diberi kurung. Lalu tanda plus turun, 4x dikalikan 2x sama dengan 8x plus 3 dikalikan 2x sama dengan plus 6x. Lalu kita dapat mengelompokkan dengan pangkat yang sama besarnya, 8x kuadrat plus 4x kuadrat, lalu setelah itu 6x ditambah plus 16. Karena di sini ada kuadratnya yang sama, maka kita jumlahkan menjadi 12x kuadrat plus 6x plus
16. Ini merupakan hasil dari penjumlahan turunan fx sama dengan 4x plus 3 kali x kuadrat plus 4. Selanjutnya kita dapat mencari jawaban ini menggunakan teorema 3, di mana kita tulis terlebih dahulu fx sama dengan f aksen x sama dengan, kita tulis kembali soalnya, 4x plus 3 kali x kuadrat plus 4. Nah, kita masih menggunakan perkalian pelangi. Kita kalikan ini dengan ini dengan ini. 4x dikalikan dengan x kuadrat menjadi 4x pangkat 3. Lalu 4x dikalikan 4x plus karena tidak ada negatif di sini menjadi 16x lalu 3x kuadrat 3 dikalikan x kuadrat plus 3x kuadrat. Setelah itu 3 dikalikan 4 plus 12. Setelah mendapatkan ini, kita kelompokkan dari pangkatnya yang paling besar. Lalu f aksen atau f yang diturunkan menjadi 4x pangkat 3 kalau diturunkan menjadi 4 kali 3x pangkat 2 plus 3x kuadrat kalau diturunkan menjadi 3 kali 2x dan 16x kalau diturunkan menjadi 16. 12 tidak diturunkan karena tidak memiliki x. 4 kali 3 12x kuadrat plus 3 kali 2 6x plus 16. Sama kan? Kalian dapat menggunakan cara ini, cara pertama atau cara kedua. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.